Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, mahasiswa dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani Internasional. Kita masuk di pertemuan keempat yang sebelumnya kita sudah membahas bagaimana sih konsep dasar MSDM, lalu kita kaitkan dengan MSDM internasional, lalu kita membahas trennya seperti apa, dan itu menjadi bagian penting ketika kita mau masuk selanjutnya. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas kaitannya antara budaya dan pengelolaan SDM, yaitu istilahnya adalah cultural context in human resource management spesifik internasional. Nah, sebelum itu seperti biasanya kita akan membahas case study yang sudah kalian cari di berbagai sumber dan tolong kalian sampaikan. Nanti akan saya random nih siapa yang akan maju untuk atau membahas terkait dengan case study yang sudah kalian pilih. Setelah tadi masuk di penyampaian case study dan analisis yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia, kita langsung masuk di materi yaitu cultural context in human resource management. Kali ini kita akan membahas topik penting yang seringkali jadi tantangan besar dalam perusahaan global, yaitu konteks budaya dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi SDM yang dipengaruhi budaya, kita mulai dulu dari pertanyaan mendasar. Apa itu budaya? Secara sederhana, budaya adalah pola perilaku, nilai, dan norma yang berkembang di suatu komunitas dan diwariskan secara sosial. Budaya ini mempengaruhi cara kita berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, bahkan dalam mengambil keputusan. Dalam konteks internasional, ada 3 lapisan budaya yang perlu kita pahami. Yang pertama, budaya nasional, yaitu nilai dan norma yang menjadi ciri khas suatu negara. Misalnya, di India ada konsep jugat, yaitu cara kreatif dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, budaya organisasi yang terbentuk dari nilai dan praktik bersama dalam perusahaan. Seperti perusahaan Infosys yang menekankan inovasi dan pembelajaran. Dan ketiga, budaya lokal yang bisa berbeda-beda antar daerah meskipun dalam satu negara. Contohnya di India, budaya antara satu negara bagian dengan yang lain bisa sangat berbeda. Budaya organisasi juga berkembang dari waktu ke waktu. Di tahap awal, budaya sangat ditentukan oleh pendiri perusahaan. Misalnya, Steve Jobs di Apple membangun budaya inovasi dan perfeksionisme. Lalu di tahap pertengahan muncul kompleksitas dan bahkan subculture seperti Microsoft yang mengalami birokratisasi. Dan di tahap matang, budaya bisa menjadi kaku dan sudah berubah seperti yang terjadi pada Nokia yang gagal beradaptasi dengan era smartphone. Menurut Eggert Kane, budaya organisasi memiliki 3 level juga. Yang pertama adalah artefak, yaitu hal-hal yang terlihat secara fisik seperti logo, desain kantor, atau cara berpakaian. Yang kedua adalah nilai-nilai yang dianut perusahaan seperti filosofi Kaizen di Toyota. Dan yang ketiga adalah asumsi dasar, yaitu keyakinan tak tertulis yang terdanam dalam organisasi. Contohnya seperti standar keselamatan tinggi di NASA. Lalu kenapa sih budaya itu penting dalam manajemen SDM internasional? Yuk kita bahas. Karena pemahaman budaya memungkinkan manajer untuk mengelola keberagaman, mendorong inklusi, dan membangun lingkungan kerja yang menghargai perbedaan. Tapi hati-hati juga, kalau tidak sensitif, kita bisa terjebak pada stereotip atau pandangan yang terlalu kaku terhadap budaya. Untuk memahami perbedaan budaya antar negara, salah satu teori yang sangat populer adalah dimensi budaya dari Hofstede. Ada 6 teman-teman yang perlu kita pahami. Pertama adalah power distance, yang artinya apakah masyarakat menerima ketimpangan kekuasaan, ada gapnya nggak nih? Negara seperti Indonesia dan India cenderung memiliki power distance tinggi, sementara negara seperti Swedia atau Belanda itu lebih egaliter. Yang kedua ada individualism versus collectivism. Apakah orang lebih fokus pada pencapaian pribadi atau kesetiaan terhadap kelompok? Amerika sangat individualistik, sementara Jepang dan Indonesia lebih kolektivistik.
Ketiga, uncertainty avoidance, yaitu apakah masyarakat nyaman dengan ketidakpastian. Negara seperti Jerman, Jepang itu lebih menyukai struktur yang kaku, sedangkan Amerika dan Singapura lebih terbuka terhadap perubahan. Keempat, ada masculinity versus femininity. Apakah masyarakat menekankan prestasi dan kompetisi atau keseimbangan dan kepedulian? Amerika dan Jepang lebih maskulin, sementara Swedia dan Norwegia lebih feminim. Yang kelima ada long term versus short term orientation. Apakah masyarakat fokus pada masa depan atau pada nilai-nilai tradisional dan hasil yang cepat? Jepang adalah contoh negara yang sangat berorientasi jangka panjang, sedangkan Amerika Serikat lebih jangka pendek. Keenam ada indulgence versus restraint. Apakah masyarakat bebas mengekspresikan kesenangan atau lebih menahan diri? Brazil dan Prancis cenderung indulgent, sedangkan Rusia dan Tiongkok lebih restraint. Nah, keenam dimensi ini akan sangat berpengaruh dalam bagaimana perusahaan internasional itu mengelola sumber daya manusianya. Contohnya misalnya, dalam proses rekrutmen dan seleksi, perusahaan di negara individualistik biasanya lebih fokus pada keterampilan dan pencapaian individu. Sementara di negara kolektivistik, loyalitas dan kesesuaian nilai budaya jadi pertimbangan utama. Dalam pelatihan misalnya, negara dengan tingkat uncertainty avoidance yang tinggi seperti Jepang atau Jerman lebih suka pelatihan yang terstruktur dan sistematis. Sebaliknya, negara seperti Amerika Serikat, Australia itu lebih fleksibel dan terbuka terhadap pelatihan yang kreatif. Dalam penilaian kinerja, pendekatannya juga berbeda pasti. Di Amerika Serikat, evaluasi kinerja berbasis pada pencapaian individu. Sementara di Jepang, penilaian cenderung berdasarkan kontribusi tim itu seperti apa. Budaya juga mempengaruhi kompensasi dan insentif. Negara dengan power distance tinggi seperti Indonesia cenderung hierarkis dan senioritas lebih dihargai. Sedangkan di Swedia, sistem gaji cenderung lebih egaliter dan lebih berbasis kinerja. Berbeda kan? Dalam kepemimpinan dan komunikasi, gaya otoriter cenderung dominan di negara dengan power distance tinggi, seperti Tiongkok atau Arab Saudi. Sebaliknya, di Belanda atau Amerika Serikat, pemimpin lebih bersifat fasilitator dan terbuka terhadap umpan balik. Begitu juga dalam hubungan industrial atau keberagaman dan inklusi, serta pengelolaan talenta global. Semua fungsi human resource dipengaruhi oleh budaya. Perusahaan seperti Unilever bahkan memiliki strategi diversity yang berbeda. Di Inggris dan di India karena konteks budayanya berbeda. Lalu, apa sih kesimpulannya? Pemahaman terhadap konteks budaya adalah fondasi utama dalam praktek manajemen sumber daya manusia internasional. Tanpa pemahaman ini, strategi human resource bisa tidak relevan, bahkan menimbulkan konflik. Sebaliknya, jika budaya dikelola dengan baik, maka keberagaman bisa jadi kekuatan luar biasa dalam organisasi global. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk berdiskusi dan menganalisis studi kasus yang telah disampaikan di grup WhatsApp. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap semangat belajar.